Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Balik lagi sama Renata Kaliana nih, Kanca Buda di Musik Ngaso. Tapi sekarang sesi kemisponan ya. Edisi kemisponan yang sudah dikasih tahu di Instagramnya Geronimo FM, yang dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol langsung sama salah satu tokoh kesenian, tokoh kebudayaan di Yogyakarta. Boleh kenalan dulu Mas, silakan. Ya, nama saya Aneng Keswantoro. Iya. Saya kelahiran di Bantul. Oke. Kebetulan terlahir tanggal 17 Agustus. Waduh. 17 Agustus tahun 1980. Oh, bukan 45 berarti Pak ya. Nah, itu terus saya juga staf pengajar Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan. Wah, berarti dirayakan satu Indonesia berarti ulang tahunnya. Pak Aneng berarti salah satu staf pengajar di ISI Yogyakarta. Jurusan apa nih Pak Aneng? Jurusan Pedalangan. Jurusan Pedalangan. Ya. Berarti memang sudah pada bidangnya nih jurusan pedalangan. Ya, gimana sih Pak kalau di jurusan pedalangan itu apa aja sih yang diajarin di sana? Ya, kalau di jurusan pedalangan ISI Yogyakarta memang kita berupaya untuk bisa mencetak seniman dalang, tetapi juga sekaligus sebagai pemikir ya, mencetak sebagai seorang peneliti dari wayang itu sendiri. Karena wayang sebetulnya juga di sisi lain sebagai warisan budaya kan, itu warisan budaya bangsa Indonesia juga, dan muatan-muatannya itu sebetulnya sangat relevan untuk dikenal oleh generasi bangsa ini kan, karena ada kearifan lokal seperti penanaman budi pekerti, penanaman nilai-nilai kebangsaan itu sangat melekat sekali di dalam dunia pedalangan ini. Oh gitu, oke. Lalu selain itu di dalam mata kuliahnya ini ada apa aja sih Pak yang jadi hal yang untuk menanamkan hal-hal tersebut yang tadi sudah Bapak sampaikan itu apa aja sih Pak mata kuliahnya? Mata kuliahnya banyak sekali sih. Iya. Kalau khususnya di jurusan pedalangan memang ada sisi praktisinya yang membangun anak itu bisa menguasai dalam hal praktek seni pedalangan, tetapi juga dalam hal teori ya sekitar 50-50 lah, 60, 50-50 seperti itu. Kalau misalkan seperti teori ada banyak sekali, ada bahasa pedalangan. Oh ada Pak, itu gimana tuh maksudnya tuh? Bahasa pedalangan itu kan kalau bahasa pedalangan yang digunakan kan biasanya bahasa Jawa kan gitu. Bener. Nah sekarang ini kan bahasa Jawa juga sangat menurun sekali peminatnya kan gitu. Di sisi lain bahwa bahasa pedalangan itu juga ada ilmunya, makanya diajarkan juga. Ada bahasa pedalangan, ada pengetahuan pedalangan, semua tentang pedalangan. Tambah lagi juga sedikit ada ilmu-ilmu modern seperti semiotika. Oh ada. Itu nanti ilmu-ilmu tersebut juga sangat berguna karena dalam cerita pewayangan itu sebetulnya tidak hanya sebatas cerita wayang yang bisa dikenal gitu enggak, tetapi muatan-muatan mitologi yang ada di dalamnya itu sangat kental sekali dengan budaya-budaya Jawa. Itu ilmunya di situ. Di semiotika itu tadi. Di semiotika itu. Jadi bagaimana kita untuk mengenal suatu cerita ini mau berbicara masalah apa kan gitu. Tentunya biasanya terkait dengan mitologi-mitologi Jawa juga. Lalu outputnya nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus nanti itu selain jadi dalang mungkin ada nggak sih mungkin jadi peneliti atau apa gitu? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Jadi karena yang diajarkan ini sebetulnya berbasis dengan teori ya. Berbasis dengan penelitian. Seperti kalau misalkan mau karya pun, misalkan pementasan gitu, itu ada kajiannya juga. Jadi tidak hanya sebatas pentas terus dinilai itu enggak. Tapi bagaimana dia melalui struktur sebuah analisis, sebuah
pengungkapan ide dan gagasan. Nah, itu juga dinilai juga Ya, kan gitu, betul, bagaimana mahasiswa itu melalui sebuah proses pengkaryaan. Betul. Nah, di situ makanya sangat dibutuhkan untuk pemahaman kepada mahasiswa supaya nanti membangun konsep berpikir untuk menciptakan sebuah karya itu seperti apa gitu. Wow, keren banget. Antusiasmenya nih mungkin untuk dari mahasiswa-mahasiswa di jurusan pedalangan untuk belajar hal-hal seperti ini seperti apa sih, Pak? Ya, kalau untuk khususnya antusias anak muda Ya, sih memang anak muda. belum terlalu banyak ya, karena jurusan pedalangan itu termasuk jurusan yang agak langka sedikit. Ya, betul. Tetapi di sisi lain memang secara kompetensi untuk menjadi seorang dalang itu juga tidak mudah. Ya, betul. Karena kalau misalkan dibandingkan dengan seni-seni lain, pedalangan itu lebih spesifik karena pedalangan itu seni musiknya ada, Ya. seni suaranya ada. Seni sastranya apalagi dia harus banyak baca Ya. gitu kan. Terus ada seni tarinya juga ada. Jadi hampir semua seni itu masuk di dalam dunia seni pedalangan. Makanya kalau ingin belajar dunia pedalangan itu memang kalau tidak dilandasi dengan motivasi yang kuat, tidak dilandasi dengan spirit yang kokoh, itu biasanya juga ketika masuk terus wah kok banyak sekali yang harus dikuasai itu. Makanya banyak yang anak muda yang terlihat waduh nanti sulit kan seperti itu. Makanya biasanya mahasiswanya juga sangat terbatas. Tapi di sisi lain untuk akhir-akhir tahun ini sebetulnya kita juga agak kewalahan juga karena sudah hampir 5 tahun ini kita menolak mahasiswa juga yang masuk. Karena sebetulnya bukan karena mereka itu Kurang berpotensi tapi sarpras kita juga untuk khususnya pedalangan ini kan perlu di-develop lagi ya. Iya, sarprasnya itu sebenarnya sangat biasa tapi mahal-mahal juga kan. Seperti wayang gitu, terus tempatnya harus luas kan. Maintenance-nya juga lama ya Pak ya, Iya. harus butuh waktu juga dan ya. belajar sistem belajarnya di pedalangan itu kan tidak seperti mahasiswa banyak terus terus kita bisa mengajarkan sesuatu, memahamkan sesuatu itu tidak mudah sekali. Kalau pedalangan kan biasanya kalau praktek itu kan sudah memakan waktu yang sangat panjang gitu. Betul. Tapi kalau dari teori sama praktek banyakan mana nih Pak di jurusan pedalangan? Ya, kalau prakteknya sebenarnya lebih menonjol sedikit. Oke. Ya, karena bagaimanapun juga konteks pedalangan itu kan secara terminologinya juga lebih kuat di pedalangannya kan. Pedalangan itu kan sebuah profesi kan, dalang kan gitu. Betul. Jadi lebih kuat sedikit di praktisinya. 60-40 lah ya. Ya, 60-40 lah. 60-40. Tetapi secara kalau ditimbang ya tadi sebisa mungkin bahwa 50% itu secara teorinya itu 50%, dan tapi outputnya itu lebih kuat di praktisinya gitu. Oke, baik. Lalu nih, kalau misalnya ngomongin soal pedalangan di era tahun bisa dibilang 2024 nih, era tahun 2000-an. Gimana sih Pak ini sekarang untuk pertunjukan wayang nih gitu? Menurut saya sebagai seorang seniman, yang mungkin saya agak mengalami beberapa transisi perubahan mindset pemikiran masyarakat nih ya. Misalkan saya dulu waktu kecil saya juga sering menikmati wayang konvensional kan gitu. Terus zaman saya remaja sendiri sudah banyak inovasi seperti itu, karena menurut kalau lahiran 1980 itu berarti termasuk generasi apa ya? Milenial kalau nggak salah ya. Milenial ya, maksudnya milenial. Milenial ya. Tapi sekarang sudah generasinya sudah berubah. Sekarang Gen Z sekarang kan gitu. Jadi tantangannya itu serba cepat sekali. Dan perubahan-perubahan yang ada di pedalangan tentunya juga sekarang mengalami sebuah benturan-benturan yang sangat hebat juga. Gitu. Bagaimana pedalangan ini harus bisa menyesuaikan dengan sebuah kecanggihan teknologinya juga harus berkembang juga di pedalangan. Apalagi sekarang serba digital ya. Itu menjadi tantangan yang menurut saya yang harus dihadapi
berbagai perkembangan seni, khususnya di seni pedalangan itu sendiri. Betul. Jadi oleh karena itu sekarang kita mencoba untuk bisa mengenalkan kepada mahasiswa dengan berbagai fenomena-fenomena yang ada ini, supaya nanti mahasiswa juga mempunyai bekal ilmu, di mana nanti kompetensi pedalangan itu setelah mereka bisa keluar atau bisa menyelesaikan studinya, apa yang bisa dibawakan melalui kompetensi pedalangan ini di tengah masyarakat. Ya. Tentunya kan itu. Ya. Jadi makanya kita mencoba untuk merangsang anak-anak supaya berinteraksi dengan luar juga. Punya minat yang bagus lah ya. Minat yang minimal. bagus, tetapi juga ini berusaha untuk menyeimbangkan antara dunia tradisi dan seni tradisi dan juga era modern ini ya. Betul. Gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri, mungkin ini juga pertanyaan dari teman-teman yang kanca muda mungkin yang pengen suka wayang, tapi titik letak kesukaannya ini harusnya tuh di sebelah mana sih gitu. Kalau dari Bapak tuh jatuh cinta sama seni pertunjukan yang satu ini tuh awalnya dari mana? Kalau itu memang, kalau saya boleh dikatakan kayak takdir gitu ya. Iya, karena saya ngomong takdir ini karena saya juga dulu nggak pengen belajar banget di pedalangan itu, nggak, karena memang saya terlahir dari keluarga seniman dalang kan. Oke, gitu. ya, Dari ayah ibu yang masih keturunan dalang, terus juga dari eyang juga masih dalang, eyang buyut juga masih dalang, dan itu hampir, kalau kemarin saya melacak itu bahwa saya itu termasuk sudah yang ketujuh dari generasi Mbah Gondoyoso, ya. Oh, Mbah Gondoyoso seorang dalang yang ada di Bantul khususnya kan gitu. Dan memang dari terah saya itu menelurkan dalang-dalang yang dulu sudah pernah fenomenal juga, seperti Ki Timbul Hadi Prayetno, Ki Hadi Sugito, itu masih rumpun, masih satu terah dengan kita gitu di terah jodok seperti itu. Nah, saya sendiri melekat dalangnya itu, yaitu karena memang dari kehidupan keluarga yang latar belakangnya seni. Terus mau tidak mau ya, saya dulu juga tidak diminta untuk oleh orang tua, kamu jadi dalang, enggak. Tapi karena kebiasaan orang tua yang seperti itu, akhirnya terus menumbuhkan kecintaan secara natural kan gitu. Akhirnya saya di pedalangan, cuman dulu ada bedanya sih. Kalau teman-teman dulu yang sudah pernah bisa dalang gitu kan, kesenangan mayang, kesenangan dalang gitu kan, akhirnya terus lupa dengan pendidikan. Betul, akhirnya sekolahnya wah nggak terlalu dipikirkan. Dulu saya agak berbeda. Oh gitu. Ya, saya di sisi lain sebagai tetap menjalani praktisi dalang, belajar dalang gitu, tetapi saya juga berusaha untuk bisa menempuh pendidikan dengan bagus. Sekolah dulu ya. Sekolah gitu. Dulu, baru nanti dalang ya. Iya, dulu saya juga sekolahnya saya juga mengambil linear kan, saya mengambil SMK, saya mengambil di SMKI. Iya. Sekarang SMKN 1 Kasihan Bantul. Betul. Saya juga mengambil jurusan pedalangan. Terus saya kuliah, habis di situ saya kuliah di ISI Yogyakarta juga mengambil jurusan pedalangan. Iya. Nah, kebetulan setelah itu ya ada keberuntungan lah. Dulu S1 pas akhir itu masih sekitar 2005 kalau nggak salah. Saya lulus kuliah, saya mencoba daftar PNS gitu, ada lowongan dosen, keterima. Saya. Terus akhirnya nyandal sampai sekarang. Oke, perjalanan karir yang ternyata dari takdir itu kalau nggak diteruskan, kalau nggak cinta pasti juga nggak akan jadi ya Mas ya sebenarnya ya. Harus cinta dulu juga kan ya. Dan menjawab pertanyaan yang tadi sempat mau kelewat. Jadi apa yang poin apa yang pertama kali supaya cinta wayangan gitu? Ya, betul. Nah, ini sebetulnya sangat menarik sekali, dan biasanya itu orang itu kan melihat wayang itu kan kadang kalau untuk sekarang ya anak-anak muda kan bahasanya pasti tidak kenal, karena kan biasanya pakai Jawa halus, Romo Inggil gitu. Jadi mereka bingung untuk bahasanya. Terus dari segi waktu juga biasanya kan nontonnya agak malam, dan mereka lama banget kan, satu malam suntuk kan gitu. Jadi dari jam 9 sampai jam 4 pagi mungkin seperti itu. Nah, itu juga menjadi suatu kendala juga tentunya. Ya, jadi memang untuk
dalang sekarang juga harus pintar-pintar membuat format yang baru tentunya supaya anak-anak muda ini bisa lebih mudah mencerna. Nah, kebetulan ini saya sudah berpikir ke situ, terus kita membuat karya. Oke. Itu namanya wayang sinema gitu. Oke, menarik nih. Ini apa nih Mas? Wayang sinema itu sebetulnya saya mengambil sinema. Sinema itu artinya kan bioskop, ya kan gitu. Nah, kita meniru gaya bioskop. Gaya bioskop. Jadi wayang sinema itu hanya menampilkan sebuah shadow bayangan. Ya. Jadi penontonnya itu hanya melihat shadow bayangan dan juga visualnya sudah dikemas dengan melalui digital. Sudah kita kita kompos melalui komputer dan visualnya hanya bayangan dengan audio yang sudah kita rekam. Ya, Nah, gitu. Nah, dari situ pertama kali muncul sebetulnya 2014. 2014. Itu udah 10 tahun ya ini Mas ya? Udah 10 tahun ini mau ulang tahun mau ini. Ulang tahun, Ulang tahun yang ke-10 wayang sinema bisa mengabdi di dunia pedalangan ini. Nah, pada saat itu sebenarnya juga tidak sengaja. Karena ada sebuah karya dosen, sebenarnya saya sudah mengajar di sana dan saya mendapatkan waktu sekitar 20 menit untuk membuat menyajikan karya tersebut. Saya bingung. Karena pada saat itu anak-anak didik saya yang sering mengiringi saya konvensional kalau dalang itu tidak bisa latihan. Hanya bisa latihan sehari sebelum pementasan. Waduh. Padahal jangkanya itu saya hanya mempersiapkan 1 minggu. Nah, ini saya bingung terus, waduh, apa yang mau saya sajikan kalau nggak bisa latihan. Nah, kebetulan kan selain saya suka dalang, itu kan saya juga suka musik juga, sering iseng-iseng pakai komputer, buat musik sendiri, terus buat lagu sendiri. Nah, itu saya punya ide untuk audionya itu saya rekam semua. Dari satu wayang itu direkam semua? Saya rekam semua, terus tapi pada saat itu pertama kali saya masih memakai bahasa Jawa. Saya rekam semua audionya dan anak-anak itu saya memilih sekitar 15 anak pemain wayang. Dan saya buat screen besar, mereka tinggal memainkan wayang tersebut. Sambil direkam? Iya, kalau enggak direkam, itu live. Direkam. Oh, itu live? Iya, jadi mereka main langsung tetapi audionya yang sudah direkam. Jadi mereka tinggal memainkan wayang dengan audio yang sudah ada. Nah, dari situ mendapatkan apresiasi yang bagus dari penonton. Bahkan saya ingat betul ada seorang mahasiswa dari Kalimantan, karena pada saat itu pentasnya di kampus ya. Ada mahasiswa Kalimantan itu bilangnya gini, Pak, saya nggak habis pikir nonton wayang Bapak. Saya nggak tahu bahasanya, saya nggak tahu ceritanya, tapi saya nonton wayang Bapak ini saya bisa menangis. Nah, ini yang saya garis bawahi betul. Dan pada saat itu memang kebetulan saya membawakan cerita yang sedih gitu ya. Pertama kali saya ingat betul lakonnya itu Sumpah Pralaya gitu. Sumpah Abimanyu ketika dia akhirnya harus terenggut nyawanya di perang Baratayuda gitu. Nah, dari situ mulai terkabar kan gitu. Ada beberapa yang iseng-iseng upload di YouTube kan gitu. Nah, kebetulan pada saat itu terus saya nggak tahu, tapi kronologinya dulu ada seorang dari Semarang, tapi itu mempunyai program namanya Wayang for Student dari PCA. Lah dari situlah 2015, itu kan 2014. Betul. 2015 itu kita mulai tur ke sekolah-sekolah di Semarang gitu. Melalui wayang sinema. Sampai Semarang. Ternyata feedbacknya nggak main-main ya Pak ya gitu. Itu mulai awal dari perjalanan wayang sinema gitu. Ya. Ini juga salah satu solusi ya untuk era kontemporer bisa dibilang sekarang ini ya kan. Solusinya ketemu pada akhirnya. Udah di tahun ke-10 nih Pak. Gimana nih sekarang perkembangannya? Kemarin kan tadi Bapak bilang pakai bahasa Jawa. Ada nggak yang pakai bahasa Indonesia? Nah, mulai 2015 itu kita sudah mengembangkan pakai bahasa Indonesia. Karena audiens kita adalah anak-anak sekolah. Yang belum tentu paham kromo inggil. Dan kebetulan kita pada saat itu kita langsung melompat ya. Kita justru malah Jogja ini agak terlewat. Karena begitu munculnya itu langsung ditangkap oleh BCA Semarang yang mempunyai program wayang for student. Jadi kita justru malah eksisnya di Semarang dulu. Di Semarang itu tur ke sekolah-sekolah, dan karena kita audiensnya anak-anak sekolah, anak-anak SMP, SMA seperti itu, makanya kita membuat format pakai bahasa Indonesia.
Oke, Dan ya, pada ya. saat itu pertama kali kita pentas itu manajernya BCA dulu, saya agak lupa ya, Pak Sabto sama Bu Inge kan Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Dia bilang bahwa ini menurut saya sukses Mas penyelenggaraan Anjir. ini, karena dari penayangan wayang sinema ini tidak ada satupun anak yang beranjak dari kursinya gitu. Anak SD nih Pak padahal. Anak SMP. Anak SMP ya Iya, padahal ya Pak anak ya. SMP itu tidak beranjak dari kursinya. Padahal Jadi- usianya mereka di bawah 17 tahun semua loh Pak ya. Iya, dan mereka ternyata bisa menikmati wayang Ya, ya, pada ya, ya. dengan konsep wayang sinema Betul, itu. betul, betul. Bahkan yang 2016 itu karena tur gitu, terus terakhir itu di salah satu SMP 8 kalau nggak Ya. salah, Semarang itu sampai memecah rekor karena penontonnya lebih dari 1.000. Wow. Dari oke. di Gedung Bulog itu Ya, ya, ya. pementasan wayang sinema di salah satu gedung, dan itu antusiasme anak yang ingin menonton itu banyak sekali, Banyak bahkan sekali. sampai 1.000-an gitu. Wow, itu satu pertunjukan durasinya berapa lama Pak? Tinggal permintaan. Oke. Tinggal permintaan. Kalau yang sama anak-anak SMP itu Kalau anak SMP itu biasanya 1 jam, 1 sekitar jam. 60 menit. Itu gimana cara ngeringkas ceritanya itu Pak? Nah, ya itu memang, nah inilah ilmu-ilmu pedalangan yang harus dikuasai tentunya. Oke, Itu kan ya, membutuhkan ya. strategi yang jelas. Materi itu kan kita harus menguasai juga. Betul. Bagaimana cara mengemas lakon dengan baik. Nah, untungnya dengan wayang sinema ini kan kita sebetulnya dalam rangka menyederhanakan estetikanya. Ya. Mhm. Yang estetikanya itu 1 malam harus dengan waktu panjang, terus dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal atau tidak mudah untuk dicerna lah, kita mencoba untuk menyimpelkan itu supaya anak-anak bisa lebih paham kan gitu. Oke, ya, ya, Jadi ya, ya. kalau lihat dengan konsep wayang sinema kan yang dilihat hanya shadow-nya, Ya. hanya visualnya, hanya screen-nya. Screen-nya saja. Tidak ada yang lain, dan itu kan gelap semua kan pasti Betul. gitu. Karena konsep sinema kan wes kaya nang bioskop itu nontonnya peteng kabeh kewetengane nggak tahu kan. Ya. Tetapi hanya visual depan gambarnya dan audio yang sudah direkam. Tentunya audio yang sudah direkam itu kan mempunyai keuntungan juga. Betul. Mungkin lebih bersih, Ya. mungkin lebih kalau ilustrasinya lebih untuk menebalkan atau menipiskan, dan audio artikulasi bahasanya lebih jelas kan, lebih enak kan, Ya. sudah Sudah direkam duluan, ya. kan gitu. Betul, betul. Makanya orang nonton bisa meresap betul. Ya, ya, ya. Cuman ada visual dan audio. Kan konsepnya kan Oke, seperti itu. betul, betul. Tapi kalau wayang konvensional itu kan kalau kita lihat dari depan, wah itu glamornya simpingan, live ya, betul, terus kena lampu, Ya. sorot. Ini yang mau ditonton yang mana ini, karena Senternya yang bagus mana? semua kan betul, gitu. Betul, ya, ya, ya. Apalagi ya. kalau sekarang sudah dibangun lagi dengan sinden-sinden yang cantik-cantik, Ya. tidak hanya satu, banyak banget Banyak. kan gitu. Sindennya muda-muda semua, Ya, ganteng-ganteng ya. semua. Ini bingung yang mau dilihat yang mana kan gitu. Makanya Ya. untuk fokus wayangnya sekarang semakin lama semakin menipis. Makanya kecenderungan yang untuk saat ini ini agak warning menurut saya ya. Oke, oke. Karena pementasan wayang yang konvensional yang saat ini juga berbenturan dengan estetika-estetika yang lain yang kurang menguntungkan di dunia wayang juga. Oke, ya, Misalnya, ya, ya. Setelah limbuan, seneng-seneng, Ya. sinden-sinden nyanyi, itu kan banyak yang ditinggalkan penontonnya. Habis itu ya nggak ada yang nonton. Ya, 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 Jadi ya. pertunjukan sampai pagi sampai jam 4 itu jadi nggak ada gunanya. Ya. Menurut saya, kalau yang bagi penanggap mungkin selesai sudah kan gitu. Tapi yang bagi saya, ketika kita mau menyisipkan tema-tema kita, atau kita mau berharap bahwa lakon ini bisa membawa sebuah cerita seperti ini, tematiknya pasti nggak akan kesampai ke penonton, tentunya kan Oke, gitu. ya, 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 ya. Jadi emang butuh inovasi-inovasi ini, meskipun ya pada akhirnya estetikanya itu tadi harus ada yang di-upgrade lagi lah ya, Iya, bisa betul, dibilang ya Pak ya. betul, Harus melalui proses upgrade itu. Oke, sambil kita nanti habis ini bakal ngobrol lagi, kita ada salah satu tempat nih Pak ya kan. Bapak pasti familiar sama jamur lah ya. Kalau aneka masak-masakan jamur, Bapak biasanya makan apa nih? Wah, itu jamur itu menurut saya ada apa ya?
pengalaman yang menurut saya sangat Memorable? melekat sekali. Apa itu, Pak? Karena dulu gini, Ya. saya dulu kan rumah saya kan dekat sawah. Oke. Rumah saya dekat sawah. Nah, kalau dulu orang sehabis panen gitu, Ya. kan jeraminya itu kan ditaruh di sawah. Di sawah, betul. Nggak dibawa pulang, nggak Ya. untuk makan sapi, tapi ditaruh di sawah untuk nanti bisa membusuk dan bisa menjadi rabuk kan gitu. Oh iya, iya, betul, Nah, betul. dulu waktu kecil saya itu ketika sudah seperti itu, Iya. itu kan tumbuh jamurnya. Oke, ya, betul, betul. Jadi betul. setiap pagi itu saya itu teringat betul bahwa ketika saya ingin mempunyai sangu atau apa namanya? Kalau dalam bahasa Jawa bekal, apa ya? bekal. Bekal gitu Iya, ya. iya, Ya, iya. tapi kalau lebih anu ya sangu sekolah kan gitu kan. Betul. Untuk bekal itu. Lah, Iya. saya itu bangun itu pasti sekitar jam 5 pagi itu saya udah bangun. Oke. Dan saya menyusuri ke galengan-galengan itu, memang galengan ya, itu jalan sawah itu, saya cari jamur. Wow, Dan untuk itu apa saya nih, Pak? jual. Untuk dijual. Iya, untuk sangu sekolah. Itu saya ingat betul. Itu inget jamurnya bentuknya seperti apa nggak, Pak? Jamurnya itu namanya jamur merang. Jadi Oh, jamur merang. Iya, jadi mundur-mundur apa ya? Nah, ini agak, Yang kayak omah-omah ya, gitu ya, kan Pak, pakai ya? seperti itu. Terus nanti ada yang sudah megar gitu, Ya. ada yang sudah melebar gitu. Tapi itu enak sekali. Saya seneng Oke. banget. Dimasak di rumah juga berarti. Dimasak di rumah dan sampai sekarang menu jamur itu menjadi menu mingguan saya. Oh gitu, wah Iya. pas sekali nih Pak. Berarti kita absen 1 minggu karena kita ada lagi nih. Jadi ini Apa ada dari Jejamuran Kanca Muda yang dimana Jejamuran baru aja ngirimin ke kita, ke Pak Aneng dan juga ke Oren ada risoles, tapi isinya jamur Pak. Oh, itu isinya Monggo risoles. dipun kedapi Pak. Waduh. Ini ya Kanca Muda mungkin buat kamu yang bingung kira-kira mau makan apa hari ini bisa langsung aja ke Jejamuran karena ini adalah salah satu wah enak banget itu Pak. Seger ini Pak. Boleh dicoba berarti? Boleh, monggo. Itu ada jamur, risol jamur, ada jamur crispy juga nih, Kanca Muda enak banget. Mungkin kalau kamu kepo bisa cek aja live Instagramnya Jeronimo FM ya. Ini Pak Aneng lagi merasakan. Coba Pak, dicoba Gimana? Pak, Coba dulu dicoba ya. Pak. Ya, monggo. Enak banget. Gimana nih Pak? Penuh ya Pak isinya ya, full ya. Isinya penuh. Iya. Dan bumbunya itu Ya. terasa ya? Kayak jamur nggak Pak? Kerasa nggak jamurnya? Atau mungkin malah kayak jamurnya nggak ada gitu? Ini menurut saya jamur tapi kayak daging. Nah itu ya Pak ya, lucunya kalau di Jejamuran itu Kanca Muda, kamu merasakan sensasi makan jamur tapi bukan kayak makan jamur. Buat kamu yang kepo, kamu bisa langsung aja datang ke Jalan Pandowo Harjo, Niron Pandowo Harjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena di sana ada macam-macam aneka makanan yang menggunakan jamur nih Kanca Muda seperti risoles, martabak dan sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau Kanca Muda ingin menu selain jamur, di sana juga ada ayam bakar, ayam goreng kampung, dan sajian non jamur yang lainnya juga nggak kalah enak. Mantap. Makan sendiri nih Bang. Masa bener makan. Ini saya juga cobain deh ini jamur crispy-nya, Pak. Saya dulu sempat ke sana, isinya ada budidaya jamur juga, Pak. Jadi bisa langsung beli di sana. Nih enak banget Kanca Muda. Jangan sampai ketinggalan ya. Pokoknya langsung aja ke Jejamuran Kanca Muda. Monggo bisa minum dulu, Bapak. Enak nggak, Pak? Coba di review boleh, Pak? Makanannya kayak gimana? Saya baru pertama kali nyoba ini. Dan menurut saya sangat enak sekali. Kebetulan kalau biasa saya kan cuman jamur kan untuk jangan kan gitu. Iya, betul. Nanti kalau seperti ini saya akan coba untuk istri saya untuk mencoba Beda. buat seperti ini. Atau kalau enggak malah saya suruh beli. Beli di sini ya Beli Pak di ya. sini, beli jamuran. Oke, mantap. Terima kasih Jejamuran. Untuk reservasi Kanca Muda bisa hubungi 0812 2661 7444. Kalau gitu Kanca Muda langsung aja ke Jejamuran, nanti kita siapa tahu ketemu di sana ya kan. Kalau gitu kita lanjut lagi ngobrolin soal wayang tadi, yang dimana tadi sempat dibahas soal wayang sinema. Iya. Dimana ini inovasi baru di kala era digital kayak gini, industri pertunjukan wayang ini memang harus benar-benar di-upgrade, di-develop biar makin banyak peminatnya nih Kanca Muda.
Kalau tadi feedback dari masyarakat kan pada amazed, tentunya tadi ada anak-anak SMP yang ternyata 1 jam bisa nonton dengan intens gitu ya, Iya. tidak ada yang beranjak. Nah kalau dari mungkin senior-senior, mungkin dalang-dalang yang sudah mengalami transisi yang dimana dari berjam-jam itu tadi sampai pada akhirnya diringkas jadi 1 jam, ada nggak Pak kayak mungkin feedback dari mereka, tanggapan dari mereka mengenai wayang sinema ini? Ya sebetulnya pastinya karena ini sebuah tawaran estetika baru ya. Jadi ada yang mendukung, tetapi juga ada yang berbeda pendapat kan Ya. gitu. Itu menurut saya hal yang wajar. Tetapi satu hal yang ingin kita upayakan di sini bahwa kita tetap memegang seni tradisi. Ya. Materialnya seperti wayang, kita masih memakai wayang seni tradisi. Terus muatan-muatan dalamnya seperti suluk kita juga sering pakai juga. Tentunya itu tadi bahwa ada yang pro dan kontra, tetapi yang saya garis bawahi di sini bahwa kita sebetulnya mencoba untuk merangsang peminat dulu, terutama yang kita sasar adalah generasi muda. Ya. Karena generasi muda ini termasuk bahwa generasi yang agak belum tersentuh sensitivitasnya Ya. untuk bisa menonton wayang. Salah satu contoh ketika wayang konvensional itu digelar, itu kebanyakan didominasi hampir menurut saya sekitar 80%. Itu pasti orang tua. Ya. Orang tua itu maksudnya ya sekitar berapalah 30 Usia, ya, 30 ke oke, atas oke. gitu kan. Nah, memang estetika yang ditawarkan wayang konvensional lebih estetika orang-orang dewasa. Tapi untuk anak-anak muda ini masih belum terjamah. Nah, harapan saya dengan konsep seperti itu, konsep wayang sinema yang ada sentuhan digital itu dalam rangka untuk menyentuh sensitivitas anak muda ini supaya bisa mendekat dengan wayang dan bisa suka dengan wayang. Ya. Akhirnya kita ingin mencetak generasi pencinta wayang, Oke. khususnya untuk anak-anak muda. Karena kalau misalkan nanti sudah tersentuh, otomatis mereka akan mencari sesuatu atau mencari ilmu dalam wayang tersebut. Oke. Wayang yang sungguhnya itu seperti apa toh kan gitu. Nah, dari situ kalau sudah mencari pastinya nanti juga akan akan bertemu dengan wayang konvensional atau wayang yang tradisi juga, bahkan ceritanya seperti apa atau prosesnya seperti apa atau nah itu sangat penting sekali. Oh, nje. Makanya kita sekilas kita mencoba untuk mereka suka dulu kan gitu. Mereka suka dan yang ditawarkan oleh wayang sinema sebetulnya sangat simpel sekali. Dengan kita membuat cerita yang mudah dipahami itu, saya yakin nanti anak-anak bisa lebih kenal dengan wayang. Karena pertama kali biasanya cerita, kan ceritanya menarik pora kan gitu. Ya, betul. Kalau artefaknya kita sudah tahu ya, artefaknya seperti itu. Wayang bagus sekarang wayang sudah diakui kan gitu. Keindahan estetika wayangnya. Tetapi untuk ceritanya ini kan sangat riskan sekali kalau mereka tidak tahu kan gitu. Ya, betul. Nah, dari situ dengan pengemasan wayang sinema harapan kita melalui pemahaman cerita akhirnya mereka nanti juga akan mengenal dengan konsep-konsep tradisi wayang juga gitu. Oke, baik. Dari suka dulu, lalu pada akhirnya diharapkan para penonton muda ini bisa pada akhirnya mencintai dan belajar ya Iya. mengenai seni pedalangan ini. Lalu apa sih Pak pakem-pakem pewayangan yang masih otentik dan tidak bisa harus nempel terus nih di wayang sinema ini apa Pak? Menurut saya estetika cerita. Estetika ceritanya, Wah, oke. itu pasti ya. Harus karena wajib. ceritanya kita tidak merubah sama sekali. Oke. Jadi kita maksudnya misalkan ini cerita kita membawakan cerita Purwa kan gitu. Oke. Itu pada dasarnya sama dengan cerita yang dengan tradisi kan Ya. gitu. Cuman penekanannya yang berbeda. Penekanannya itu kita biasanya sering menggarap penokohan. Penokohan itu dari sudut pandang tokoh Ya. A kan gitu. Ya. Nanti kan berbeda lagi ketika menggarap cerita dengan penokohan tokoh B. Oke. Nah kan gitu. Ibaratnya kalau kita membuat perspektif cerita itu, ini perspektif cerita si A, ini perspektif cerita si B, kan beda kan gitu. Beda, betul. Nah kita biasanya perbedaannya di situ. Oke. Tetapi konsepnya semua kita masih memakai konsep tradisi. Itu satu. Terus wayang. Wayang tentunya kita juga tidak memakai wayang terus gaya baru, kayak wayang lain itu ya. enggak.
kalau ceritanya masih mengacu kepada cerita yang sudah pakem kan gitu. Oke. Cerita Purwo, cerita Purwo itu ada Mahabharata Ramayana, itu wayangnya sudah pakai wayang seperti itu. Oke. Nah, itu wayang. Terus kita juga di sisi lain kalau tentang audio, nah ini agak berbeda ini. Oke. Audio kita juga sering menggunakan sentuhan-sentuhan gamelan, tetapi juga kita kombinasikan dengan musik modern tentunya Oke, gitu. iya. Karena jelas bahwa arahnya kita bukan tawaran kita bukan untuk orang-orang tua, tapi untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda biasanya pasti lekat dengan musik modern, itu pasti ya. Dia suka musik, dia apa-apa pasti melekat di situ. Makanya kita menggunakan sentuhan-sentuhan dari digital, dari musik modern seperti itu. Oke, berarti itu tetap harus melekat ya, tidak boleh hilang ya. Iya, itu tidak boleh Meskipun hilang. ada digitalisasi, tapi itu tetap harus ada ya di wayang Iya. sinema. Dan juga sedikit wayang sinema ini juga sudah menginspirasi yang lain juga. Karena kemarin kita juga ada pementasan di Bali, itu di bulan apa ya? Tahun-tahun kemarin, dan Oke. kita ternyata wayang sinema itu fans-nya di Bali juga banyak. Oke. Karena ada beberapa mahasiswa yang sekarang juga menggarap wayang sinema juga. Oh iya. Iya, karena terinspirasi dari wayang sinema dari yang ada di Jogja Di ini. Jogja. Dan sekarang menjamur. Oke. Mereka sudah menggarap wayang sinema tersebut untuk tugas akhir mereka, Ya. seperti itu. Tapi tetap bahasa Jawa, tetap yang dia. Ya, mereka pakai bahasa Bali juga. Oh, ada pakai dengan bahasa estetikanya tentunya disesuaikan dengan estetika wayang-wayang Bali juga gitu. Oh, gitu. Tetapi konsep penyajiannya wayang sinema. Wayang sinema, keren. Lah kalau di Bali berarti ada audiens yang dari mancanegara juga dong Pak berarti? Iya. Itu gimana tuh Pak untuk beradaptasi? Ya, mereka ternyata juga pintar, tidak hanya pakai bahasa Bali tetapi juga pakai bahasa Inggris. Oh iya. Udah ada gitu. Oh wayang sinema berarti ada yang pakai bahasa Inggris juga nih berarti? Kalau bahasa Inggris belum, Belum, tetapi oke. wayang sinema yang kali ini karena sebetulnya sudah wayang sinema juga sudah melinggang ya kemarin waktu 2019 sebelum Oke. corona itu, Ya. sebelum corona persis kita itu hidup di Wuhan. Oh, Cina. serius Pak? Iya, karena kita wayang sinema mendapatkan job Iya. performance itu di Wuhan Conservatory of Music. Waduh, oke. Itu di bulan November. Pasti bulan November. Di bulan November. Nah, itu kita menyajikan wayang sinema, Ya. tetapi ceritanya adalah cerita Cina. Oh, itu gimana itu Pak? Coba boleh diceritain nggak pengalaman Ya, di sana? jadi cerita Cina yang dulu pernah diadaptasi oleh seniman-seniman di Jogja terutama ya, karena lekat sekali kalau di Jogja. Itu kan banyak sekali. Ada cerita Xi Jinping. Oke. Itu sudah diadaptasi oleh ketoprak. Disajikan melalui ketoprak, tetapi tokoh-tokohnya namanya dijawakan. Wow, oke. Xi Jinping itu menjadi Sudiro. Oh, Nah, oke. jadi kalau misalkan Iya, ada iya, iya. ketoprak, Sudiro Macan Putih, itu sebetulnya cerita dari Cina itu. Oh, iya. Iya, ada Sutresno. Sutresno itu adalah si Tengsan, anak dari Sudiro itu tadi. Oke. Terus ada Waryanti itu Banlewa. Oke. Nah, itu sebetulnya cerita yang sudah pernah populer. Dulu saya senang, sejak kecil saya juga sering Ya. mendengar cerita-cerita itu karena ayah saya kebetulan dulu bekerja di radio RRI Jogja. Oke, ya. Ayah saya kan bekerja di sana, tentunya di sini tradisi dan sering terlibat dengan pembuatan audio ketoprak itu, kan gitu. Jadi saya tahu betul bahwa cerita itu adalah cerita adaptasi dari Cina. Tiongkok gitu. Oke. Di sisi lain bahwa dulu saya juga sering membaca komik juga. Komik Oke. namanya dari Auto Swastika. Oke. Itu dari Xi Jinping Centang dan Xi Jinping Chengse namanya. Tapi masih pakai nama Cinanya, nama Tiongkoknya itu? Iya, masih Oke. nama Tiongkok kan Oke, gitu. ya. Kalau di sini dulu juga pernah berkembang selain ketoprak itu wayang wacinwa. Wow, apalagi nih Pak? Wayang wacinwa itu ya wayang kulit tetapi ceritanya cerita Cina itu tadi. Oke. Ada beberapa yang sudah berkembang ya, jadi cerita Xi Jinping, Ya. ada cerita Samko. Oke, ya. Samko itu 3 negeri kan gitu. Ya. Dulu yang kondang kalau dalam film apa ya? Three Kingdom. Wah, gitu kan. Waduh, Ada pernah oke, itu. oke, Saya oke. pernah melihat di bioskopnya Three Kingdom. Terus ada
Sun Gokong. Ya. Ada sampai Ingtai kan Oke, gitu kan. ya, Itu sangat populer kan dulu. Ya, 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 ya. Seperti Terus itu. kemarin berarti itu sebelum COVID atau pas COVID itu Pak, waktu di Wuhan itu? Sebelum Covid persis, karena November itu kita masih bisa kontak dengan teman-teman yang ada di Wuhan, tetapi Desember tanggal 21 saya ingat betul itu, kita lost kontak dengan mereka. Mereka sudah tidak bisa dihubungi lagi. Oke, itu berarti sudah balik ke Indonesia? Saya udah balik. Oke. Saya balik itu tanggal 16 November. Oke. Karena kita berangkatnya itu sekitar awal November, terus tanggal 16 November kita udah pulang kan gitu. Oke, Dengan iya, tim iya. kita. Siap, Seperti siap. itu. Terus akhirnya satu bulan itu kita masih kontak-kontak, tapi tanggal 21 Desember itu kita sudah kehilangan kontak. Dan di sana ditemukan pertama kali kasus COVID-19. Aduh, untungnya ya Pak ya. Itu ada rada ndredeg juga gitu ya, Pak. Tapi mungkin kita juga bawa itu ya. Jangan Tapi kita dong, nggak tahu jangan lah. dong, nggak ada Ya, dong. enggak lah. Untuk closing statement kali ini dari Bapak sendiri, harapannya dari era digitalisasi, era seni kontemporer bisa dibilang yang sekarang ini sudah mulai berkembang, terutama di seni pedalangan juga, harapannya Bapak untuk eksistensi pertunjukan wayang sampai nanti selama-lamanya ini, harapannya Bapak apa kira-kira? Kalau closing statement saya, untuk khususnya bagi calon-calon dalang gitu ya. Untuk calon dalang kita harus mengejar ilmu seni pedalangan, bahwa seni pedalangan sekarang sudah ditetapkan menjadi media edukasi. Oke. Semua masalah kan gitu. Dan di sisi lain bahwa untuk anak-anak pedalangan harus belajar disiplin ilmu yang lain dalam rangka untuk bisa menangkap estetika-estetika baru yang nanti bisa dikombinasikan dengan wayang untuk menjaga kelestarian wayang melalui karya-karya seni pedalangan. Ya. Terus untuk anak-anak muda yang belum mengenal wayang, saya kira saya mengajak untuk mari kita mendekat dengan wayang, karena wayang bisa menjadi salah satu solusi. Oke. Solusi kehidupan, terutama kepada penanaman budi pekerti, penanaman nilai-nilai norma-norma yang baik untuk kehidupan ini. Dan saya yakin melalui wayang nanti kita jati diri juga akan semakin kuat sebagai bangsa dan negara Indonesia ini. Saya yakin dengan wayang nanti juga akan menumbuhkan spirit-spirit baru tentunya kepada pelestarian dan kelestarian seni tradisi pedalangan di Indonesia gitu. Amin, amin, semoga tercapai dan semoga segera terrealisasikan, terutama buat calon-calon dalang ya di Indonesia, dan juga buat para pegiat seni, pegiat budaya di Indonesia ya. Kita juga harus mencintai semua aspek ya, nggak cuman mungkin pertunjukan ABCDE kita sebutkan, tapi kita juga punya wayang gitu. Untuk seni rupa juga ada banyak, kita juga punya wayang nih Kanca Muda yang bisa terlestarikan dengan baik. Kalau dengan sama kita pasti makin baik. Kalau gitu terima kasih Pak Aneng sudah main-main di Jeronimo FM. Ya, terima Nanti kasih. kita makan-makan lagi setelah ini. Siap. Thank you so much Kanca Muda. Kalau gitu kita kembali lagi barengan sama Astrid Wayu di Musik Ngaso ya setelah ini. Jangan lupa Kanca Muda hari ini Kemis Ponan. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang sudah pakai jarik, sudah pakai lengkap lah ya busana Kemis Ponan, jangan dicopot ya dengan alasan sumuk ya. Dipakai aja Kanca Muda, sehari doang kok ya. Kalau gitu thank you so much Kanca Muda. Love Jogja Eni. Bye bye. The real sound of Jogja. Geronimo FM.